Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah azza wa jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada bulan ini adalah bulan yang istimewa dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Memiliki peristiwa sejarah Indonesia sejak 70 tahun lebih yang lalu dalam kalender Hijriah. Kita dapatkan bahwa pada hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Proklamasi kemerdekaan di hari yang paling mulia dan di bulan yang paling mulia. Kemerdekaan adalah cita-cita setiap warga negara manapun berada. Sebagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan bukanlah semata terbebas dari penjajahan bangsa lain. Akan tetapi yang jauh lebih utama dari itu adalah manakala seorang hamba bisa terbebas dari segala hal yang menghalanginya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbebas dari segala sesuatu yang menjauhkannya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud dan tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu setiap dari kita ingin menjadi manusia yang merdeka dengan seutuhnya. Hidup tanpa ketergantungan terhadap sesuatu. Hidup aman dan bebas dari penghambaan dan penjajahan. Setiap orang berani untuk membeli dengan harga mahal untuk kemerdekaan yang hakiki itu. Karena jika tidak merdeka, berarti setiap saat siap untuk disiksa, untuk dilucuti, dibentak-bentak, diusir, dihina, diserobot, didiskriminasi atau bahkan dibunuh. Akan tetapi ironisnya, banyak orang belum mengetahui apa itu kemerdekaan yang hakiki. Mereka belum bisa membedakan antara kemerdekaan hakiki dan keterpurukan. Ketika kita tidak mengetahui apa itu kemerdekaan hakiki, tentu kita akan terperosok ke dalam kemerdekaan semu, sehingga acuh tak acuh dan tidak berusaha meraih kemerdekaan hakiki, atau bahkan mengganti kemerdekaan hakiki yang telah didapatkan dengan keterpurukan dan kehinaan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, merdeka dalam Islam dimaknai dengan sikap ketundukan dan kepatuhan. Merdeka dalam penghambaan mutlak kepada zat yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Merdeka adalah terbebas dari segala belenggu penjajahan sesama manusia dan keluar dari keterpurukan hidup di dunia. Ketika seorang muslim terbebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tunduk serta patuh kepada aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala, di sanalah muncul kemerdekaan sejati dan hakiki. Kemerdekaan inilah tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi, juga tujuan dakwah para sahabat dan kaum mukminin yang mengikuti jalan beliau. Ketika peristiwa pertempuran Qadisiyah terjadi, yaitu pertempuran antara kaum muslimin dengan bangsa Persia, panglima kaum muslimin saat itu, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mengutus salah satu prajuritnya, Ribi'in bin Amir, untuk menghadap panglima Persia, yaitu Rustum. Dalam pertemuan tersebut, Rustum bertanya kepada Ribi'i, apa tujuan pasukan kaum muslimin datang menuju Persia? Mengapa mereka datang ke Persia? Maka dengan lantang Ribi'i menjawab dengan kalimat yang dicatat dengan tinta emas oleh sejarah. Kalimat itu dinukil dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan buku-buku yang lainnya. Ribi'i berkata, Allahu bata'asana linukhrija man sya'a min ibadatil ibadi illa ibadatillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim kami untuk memerdekakan siapa yang dikehendakinya dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata. Wa min diki dunya ila sya'atiha, untuk memerdekakan mereka dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas. Wa min jawril adyani ila adlil Islam, serta memerdekakan manusia dari kesewenang-wenangan agama lain menuju kepada keadilan Islam. Jamaah Jumat rahimahullah, lihatlah bagaimana seorang sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu memahami makna kemerdekaan hakiki. Ketika itu beliau menjadi budak hamba sahaya Abu Jahal. Jasadnya disiksa dengan siksaan yang teramat pedih, akan tetapi beliau tetap mempertahankan keimanannya, sebab beliau memiliki jiwa yang merdeka, jiwa yang bertauhid, dan untuk tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah beliau menjadi hamba yang merdeka seutuhnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah beliau emban memiliki misi untuk membawa manusia kepada kemerdekaan yang paling hakiki, kemerdekaan dari kegelapan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan, dari kekuatan iman menuju keadilan. Kemerdekaan yang menjadi gerbang besar untuk menuju kemenangan di dunia dan di akhirat. Sebuah gerakan kemerdekaan yang dalam waktu singkat mengilhami seluruh penjuru bumi, bahkan menginspirasi Eropa untuk beranjak dari masa kegelapan kepada masa kemajuan. Dengan kekuatan ini pula, dua imperium besar Persia dan Romawi ditunjukkan di awal sejarah Islam. Kemerdekaan tersebut adalah tauhid, sehingga apabila tauhid dicampakkan, maka terpuruklah dan kehinaanlah yang akan dialami oleh umat dan bangsa ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, satu contoh nyata yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an dan harus kita jadikan pelajaran, yaitu kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala sukses untuk memerdekakan kaumnya Bani Israel dari penjajahan dan penyembahan kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Bani Israel akhirnya menghirup kemerdekaan hakiki
setelah sekian lama menjalani kerja paksa, diperlakukan diskriminatif dan dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel ini diabadikan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru nikmatallahi alaikum. Nikmatallahi alaikum idza ja'ala fikum anbiya'a wa ja'ala lakum muluka wa atakum malam yu'ti ahada. Ataka yu'ti ahada minal alamin. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kattaballahu lakum wa la tartadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Ma'idah. Sayangnya kemerdekaan yang Bani Israel rasakan tidak mau mereka syukuri. Pembangkangan demi pembangkangan mereka lakukan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ajaran terhadap tauhid mereka khianati dengan menyembah patung anak sapi. Khianat adalah sikap yang kemudian membuat kemerdekaan yang mereka dapatkan menjadi sia-sia belaka. Mereka mengganti kemerdekaan yang hakiki dengan kesesatan dan keterpurukan lantaran kesombongan dan pembangkangan mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melaknat dan memurkai mereka di dunia dan di akhirat. Inilah akibat yang akan menimpa apabila kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berusaha untuk meraih kemerdekaan hakiki tersebut? Apabila belum, usaha apakah yang sudah kita lakukan untuk meraihnya? Apabila sudah, bersyukurlah dan jagalah nikmat tersebut itu. Kemudian ajaklah umat manusia untuk meraih kemerdekaan yang hakiki ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wassallamu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma firli wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sudah. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.